They, whoever they are, don't stand a chance because they can't beat love. Imagine all the people living life in peace. John Lennon can't be dead. 4 cops pulled John Lennon out and put him into the back of a police car, and he was bleeding from his mouth, and he was... Setangkai puisi buat Lennon. Puisi Ahmad Yoldan Erwin. John, abadmu telah mati. Telah mati. Aku merindukan satu situasi. Situasi santai. Keinginan yang liar sekaligus terkendali. Aku harus terus pergi. Zaman ini menakutkan sekali. Orang-orang begitu mabuk dalam sihir informasi. Sungguh gila. Merindukan setangkai puisi. Aku ingin revolusi. Aku ingin terus mabuk. Terus mabuk dalam puisi. Aku harus terus pergi dan tetap kembali sebagai diriku sendiri. Sebagai satu pribadi. Mari John, mari mengenangkan diri, semacam inisiasi, sebentuk meditasi. Dalam mimpi nomor 9-mu, dalam imajinmu, dalam spirit bunga-bungamu. Aku sendiri John, sendiri mengenangkan situasimu. Kita mungkin penyair-penyair hitam, tapi zaman terlalu membosankan. Aku ingin situasi yang lembut, halus seperti sepasang payudara. Aku ingin melihat dunia sesaat saja, kembali merasakan cinta. Salahkah semua keinginanku ini? Salahkah bila kita ingin semerdeka burung Raja Wali, terbang menentukan arah dan keinginan kita sendiri? Tapi John, zaman ini sudah tak romantis lagi. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. All those old bits from religion and that about love being all powerful is true, you know. Percakapan dengan John Lennon. They can't handle it. Puisi Adi M. Masardi. Setelah letih meniti buih dan berjalan di antara derai hujan, kita sepakat menunggu saat lewat di kedai kopi yang masih sepi. Kamu duduk di sana dengan selinting marijuana, sedang aku di sini dengan segelas martini. Tak ada musik karena kamu tak ingin suasana jadi berisik. Lalu kita buka percakapan tentang harapan dan kenyataan. Kamu bilang, Imagine there's no heaven. Aku bilang, di negeri ini surga sudah lama hilang dari ingatan. Tak ada lagi orang ingin berbuat baik, karena tak pernah terbayang akan surga sebagai imbalan di hari kemudian. Kamu bilang, No hell below us. Aku bilang, di negeri ini neraka sudah jadi barang langka. Makanya buruh dibiarkan tetap mengeluh. Para nelayan dipisahkan dari lautan sehingga sampan mereka tak lagi disentuh ikan. Republik gelap gulita karena kejahatan kekuasaan membelit bagai gurita. Berita penggusuran dan kemiskinan menyatu dalam sarapan pagi. Bagi para pemimpin neraka bukan lagi ancaman di hari kemudian. Kamu bilang, Imagine all the people living for today.
Di sini, di tanah air ini, semua orang hanya berpikir untuk hari ini. Maka yang bisa dikorupsi, segera dikorupsi. Harta negara yang bisa dijual, segera dijual. Dan semua itu dilakukan sesuai undang-undang. Memang tidak sedikit yang merasakan pahitnya melangsungkan hidup hanya untuk hari ini saja. Kamu bilang, Imagine there's no countries. aku bilang, kami di sini sudah lama tak pernah berpikir tentang negara, tidak juga tentang pemerintahan. Maka kekayaan bangsa dijarah dengan mudah, yang disembunyikan Tuhan di bawah tanah, yang hanya bisa diambil dengan akal dan pikiran, digadaikan kepada bangsa asing, dan terus berjalan entah sampai kapan. Karena para pemimpin datang silih berganti dari bukit-bukit kebohongan yang pasti. Kamu bilang, Imagine no possessions. aku bilang, lewat bilik-bilik suara telah kami lepaskan seluruh hak kepemilikan atas kekuasaan dan kekayaan semesta alam. Tapi tidak pernah melahirkan kebersamaan dalam persaudaraan, melainkan ketamakan dalam tangan-tangan kekuasaan. Sedang pemerataan hanya ada di antara mereka. Kamu bilang, You may say I'm a dreamer. aku bilang, tidak. Mimpimu sudah jadi kenyataan. Masyarakat tanpa negara dan tanpa pemerintahan, tanpa bayangan surga sebagai imbalan, tanpa ancaman neraka sebagai hukuman, adalah Indonesia, adalah omong kosong. Aku percaya tak seorang pun akan bergabung denganmu mengalun dalam mimpimu.